Halo sahabat family, jumpa lagi dengan saya Chef Purwito. Hari ini saya mau bikin bolen, bolen keju, bolen coklat. Di sini bahannya saya pakai tepung protein sedang, kemudian di sini kis gula halus, kemudian kuning telur 3 butir, kemudian di sini garam, kemudian saya pakai butter. Buat yang di sini bahan buat isiannya nanti. Nah, di sini gula sama butter juga. Kita langsung prosesnya aja ya. Langsung ya. Tepung protein sedang, kemudian kis gula halus, garam, telur. Kita siapkan pan. Kita masukkan butter. Kemudian tuang sebagian air. Nah, kita masak sampai benar-benar mendidih. Masak sampai mendidih kecil ya, kayak ada lutup-lutupan di pinggir pan. Nah, fungsi kita memasak butter ini biar adonan bolennya ini lebih wangi. Kita tuangkan tadi bahan-bahan kering, semua bahan kering. Kita nyalakan speed 1. Nah, fungsinya kita nyalakan speed 1 ini biar bahan kering ini tercampur sempurna. Setelah tercampur sempurna, kemudian kita tuangkan butter yang tadi kita masak, ambil aduk speed 1. Setelah itu kita tambahkan sisa air tadi. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Setelah bahan cairan tadi sudah masuk semua, kita naikkan speed. Kita cek dulu bagian-bagian yang mungkin belum terkena mixer. Kita ratakan, kita aduk lagi. Mixer sampai 80% kalis ya. Nah, tekstur permukaannya kayak gini. Kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit biar adonan ini rileks, elastis. Sambil nunggu adonan di resting, kita siapkan pan, kemudian tambahkan margarin. Sambil nunggu margarin cair, kita kupas pisang. Usahakan kalau kita memilih pisang, usahakan yang tua ya, warnanya kecoklat-coklatan, terus aromanya lebih kuat. Nah, kita masukkan satu persatu. Nah, fungsi kita memasak pisang ini biar getah si pisang ini berkurang. Yang kedua, kandungan gula ini biar aroma pisangnya lebih terasa. Bisa pakai dua cara, bisa pakai digoreng atau dikukus. Setelah permukaan warnanya kecoklatan rata, kemudian kita tiriskan. Nah, lanjut bikin gulanya. Di sini saya pakai butter, kemudian saya pakai kis gula halus. Kita tuangkan butter. Kemudian saya tambahkan kis gula halus. Kita mixer sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kemudian kita naikkan speed. Nah, naikkan speed sambil diaduk. Kita naikkan lagi speednya. Diaduk sampai benar-benar merata dan warna agak cerah seperti ini. Nah, warna agak cerah. Kita siapkan plastik segitiga atau piping bag. Nah, fungsinya ini waktu kita nanti ngisi si bolen ini lebih gampang. Nah, kita ikat. Nah, ini bahan gulanya. Di sini bahan pisangnya tadi sudah saya praktekkan, digoreng sampai warnanya agak kecoklat-coklatan. Nah, kemudian di sini saya siapkan butter sheet buat proses laminasi. Nah, ini adonan bolen, adonan utama. Nah, mari kita langsung proses laminasi. Nah, kita siapkan adonan tadi yang sudah dires 30 menit, kemudian kita tipiskan sesuai ukuran ini ya. ketebalan kurang lebih 10. Kita letakkan butter sheet di
posisi tengah ya. Kita ratakan sampai benar-benar terlipat semua. Kita tipiskan. Kemudian sambil dicek ya, kita lebarkan. Ini kan terlalu, posisinya kan terlalu memanjang, kurang lebar. Nah, kita balik posisinya. Kemudian kita balik lagi, kita panjangkan. Kita pakai 2 lipatan. Nah, lipatan kan ada 2 ya, pakai single sama double. Kalau single, nah posisinya kayak ini, kita tumpuk 1 lipatan. Kalau yang double, nih. Nah, kalau bolen ini kan dia nggak terlalu butuh ngepak tinggi ya, berarti kita pakai yang single. Yang 1 lipatan aja. Kita tata sampai permukaan ini benar-benar presisi. Ini lipatan yang pertama. Kita tipiskan lagi. Kemudian kita balik lagi, kita panjangkan. Ini yang lipatan kedua. Untuk lipatan yang kedua kita istirahatkan 30 menit. Nah, kalau kita paksakan, biasanya adonannya kan masih, istilahnya masih gluten kan, biasanya pecah, cenderung pecah. Kita istirahatkan dulu biar adonannya rileks selama kurang lebih 30 menit. Setelah pisang kondisi dingin, kita bagi beberapa bagian. Kita isi sehmet coklat stick. Setelah pisang dipotong beberapa bagian, kemudian tambahkan coklat stick, kita isi di bagian tengah. Setelah sudah kita potong semua, kemudian kita lanjut, kita tipiskan adonan yang tadi sudah diistirahatkan selama 30 menit. Langsung kita lihat prosesnya. Setelah tadi pakai 2 lipatan, terus diresin 30 menit, adonan udah rileks, kemudian kita tipiskan. Kemudian kita putar bagian adonan, kita tipiskan lagi. Setelah tipis, setelah lebarnya cukup, kemudian diputar lagi, kita tipiskan. Tebalannya sudah yang sesuai kita inginkan, kira-kira 2 inci. Kemudian kita rapikan, kita potong sesuai keinginan kita ya. Isian yang pertama kita isi dengan butter yang tadi kita mixer sama gula halus. Kemudian setelah kita isi semua, kemudian yang tadi kita belah jadi beberapa bagian pisang, kita tambahkan satu persatu. Kita siapkan loyang. Nah, kita gulung satu persatu. Kita gulung, kita cubit, kita kunci. Nah, kita cubit, kita tata. Kita jepit permukaan. Setelah proses kita tipiskan tadi, terus kemudian kita isi dengan butter sama pisang yang diisi sama coklat stick. Kemudian kita poles dengan kuning telur, full kuning telur ya. Kita tambahkan garam sedikit. Nah, fungsi garam ini dia buat pengental, lebih kental. Biar warna si bolen ini lebih cantik. Kita poles sampai merata ya, sampai permukaan merata. Kita poles 2 kali. Setelah permukaan rata, kita ulangi lagi dari awal lagi. Kita ulangi, kita poles lagi, biar warnanya lebih cantik. Sudah dipoles sempurna sampai rata. Nah, usahakan kalau kita mau oven, usahakan kalau misalnya nggak pakai kertas roti, dipoles pakai oles loyang ya, biar waktu ngambil posisi matang lebih gampang, biar nggak terlalu lengket. Kemudian kita oven di suhu 160 kurang lebih 20 menit. Wangi. Nah, kemudian kita topping sama coklat stick, kita poles sama sucrose. Permukaan atas, kita topping atas,
Kita oven selama kurang lebih 5 menit. Setelah ditopping coklat stick, kita oven selama kurang lebih 5 menit. Sudah matang, benar-benar matang sempurna, warnanya coklat. Coklat stick ini bisa buat isian juga, buat toppingan. Kebetulan produk Sekhmet ini bestable, tahan bakar di suhu tinggi ya. Sekian untuk demo hari ini. Saksikan tip dan trik Sekhmet selanjutnya. Dadah.